Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi matematika ekonomi untuk fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat teorinya tentu sudah Anda pelajari di PPT melalui Google Classroom yang saya berikan. Untuk itu saya di sini tidak memberikan teorinya, cuma saya review sedikit teori itu. Jadi saya direview sedikit. Untuk fungsi kuadrat, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi non-linier. Fungsi non-linier, karena non-linier gambarnya pasti tidak garis lurus. Fungsi non-linier di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 2. Fungsi kuadrat adalah fungsi non-linier di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 2. Nah, persamaan umum untuk fungsi kuadrat itu ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Persamaan umum dari fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sementara untuk persamaan kedua itu adalah X sama dengan, saya bedakan menjadi huruf besar, AY kuadrat plus BY plus C. Untuk persamaan pertama, konstantanya adalah C, AB adalah koefisien, X variabel bebas, dan Y variabel terikat. Persamaan kedua, C-nya konstanta, AB koefisien, Y variabel bebas, dan X adalah variabel terikat. Nah, apa yang membedakan keduanya ini? Apa grafik dari fungsi kuadrat? Grafik fungsi kuadrat bentuknya adalah parabola. Jadi kalau fungsi pertama digambar, gambarnya ya parabola. Fungsi kedua kalau digambar, gambarnya ya parabola. Terus apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah arah grafiknya. Arah grafiknya. Kalau persamaan pertama, kalau digambar, kalau tidak grafik itu menghadap ke atas, grafik itu pasti akan menghadap ke bawah. Ya, grafik itu akan menghadap ke atas kalau A-nya positif, dan grafik itu akan menghadap ke bawah kalau A-nya negatif. Sementara kalau itu persamaan kedua, gambarnya ya parabola, tapi arahnya grafik itu kalau digambaran kalau tidak menghadap ke kanan, grafik itu pasti akan menghadap ke kiri. Grafik itu akan menghadap ke kanan kalau A-nya itu positif dan akan menghadap ke kiri kalau A-nya negatif. Itu review sebentar untuk ciri matematis parabola. Ya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari seperti yang ada di PPT ya. Y sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Sekarang kita lihat ciri yang pertama, yaitu memotong atau perpotongan dengan sumbu Y, memotong sumbu Y apabila X sama dengan 0, atau grafik itu akan memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2, di mana X-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi Y sama dengan 0 kuadrat minus 3 kali 0 plus 2, maka Y sama dengan 2. Maka koordinatnya saya kasih tanda titik A, koordinatnya adalah 0,2. Ciri yang kedua, perpotongan dengan sumbu Y atau memotong sumbu sumbu X terjadi pada saat Y sama dengan 0.
dari grafik itu menjadi 0 sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Nah, dari sini kita tidak bisa langsung mencari titik potongnya, kita harus mencari nilai diskriminannya. Ya, diskriminannya. Bagaimana rumus dari diskriminan? B kuadrat minus 4AC. B kuadrat minus 4AC itu dicari diskriminannya. Dari X kuadrat min 3X plus 2, kalau kita cari diskriminannya, B kuadrat berarti min 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 2. Menjadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Nah, D-nya itu ternyata lebih besar dari 0. Ya. Nah, kalau D lebih besar dari 0 seperti teori di PPT, Anda tahu kalau itu lebih besar dari 0 maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Ilustrasi gambarnya seperti ini, ilustrasi gambarnya. Ya, memotong sumbu X di 2 titik. Ini ada X1, ini ada X2. Bagaimana cara mencari X1 dan X2? Untuk mencari X1, X2, kalau fungsi itu bisa kita faktorialkan, maka Anda faktorialkan. Kalau tidak bisa, pakai rumus ABC. Ya, jadi kalau rumus ABC itu ngabai. Bisa difaktorialkan, bisa dicari rumus ABC, tidak bisa difaktorialkan, juga bisa dicari dengan rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC itu rumusnya bagaimana? X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat B ya, minus 4AC AC dibagi 2A. Itu adalah rumus ABC. X1, X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Sekarang kita cari X1, X2-nya. X1, X2. X1, 2 sama dengan min B. Karena B-nya min 3 maka min B, B-nya kan min 3. Min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C dibagi 2 kali A. Menjadi min B berarti 3 plus minus akar B kuadrat 9 dikurangi 8 dibagi 2, 1. Menjadi 3 plus minus akar 1 itu 1 dibagi 2. X1 sama dengan 3 plus 1 dibagi 2 sama dengan 2. X2 itu adalah 3 dikurangi 1 dibagi 2. 3 dikurangi 1 itu 2 dibagi 2, 1. Maka koordinat titik potong dengan sumbu X itu akan saya kasih tanda titik B, yaitu 2 titik koma 0, yang satunya titik C, yaitu 1 titik koma 0. Ciri yang selanjutnya yaitu titik puncak. Titik puncak. Untuk titik puncak, X-nya itu adalah min B per 2A, X-nya itu adalah min B per 2A, menjadi minus 3
dibagi 2 kali 1. Berapa ini? 3 dibagi 2, 1,5. 1,5. Untuk Y-nya adalah min D per 4A. Karena D-nya tadi adalah 1, berarti min D berarti min 1 dibagi 4 kali 1. Berarti minus 1/4. Itu adalah ciri yang ketiga. Ciri yang terakhir adalah persamaan sumbu simetris. Persamaan sumbu simetris. Apa itu persamaan sumbu simetris? Sumbu simetris itu adalah garis yang membelah parabola menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini misalnya. Membelah parabola itu menjadi 2 sama besar. Ini ya. Itu sumbu simetris. Ya, seperti itu. Itu sumbu simetrisnya, rumusnya X sama dengan min B per 2A. Berarti minus 3 dibagi 2 kali 1 sama dengan 1,5. Nah, itu adalah ciri matematisnya. Maka mari kita gambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kita lihat tadi yang pertama titik A 0,2. Saya kasih agak lebar ya, 2-nya di sini adalah titik A. Ya, itu titik A. Titik B-nya adalah 2,0. 2,0. Berarti 2-nya di sini. Ini adalah titik B, ini 2. Terus C-nya adalah 1,0, berarti tengah-tengahnya ini adalah titik C. Titik C, angkanya adalah 1. Sumbu simetrisnya adalah 1,5, berarti antaranya 1,5 di sini. Ini adalah sumbu simetrinya. Ya. Titik puncaknya, kita lihat titik puncaknya. X-nya 1,5, X-nya 1,5, Y-nya min 1/4. Kalau ini 1/4-nya kira-kira di sini. Nah, ini adalah min 1/4. Minus 1/4. Garis ini adalah titik puncaknya. Maaf ya, ini titik puncaknya. Saya kasih tanda ini tadi titik puncaknya. Kasih tanda P 1,5 titik koma min 1/4 di sini. Ini adalah titik P. Sekarang kita gambar grafiknya. Grafik ini adalah parabola menghadapnya ke atas. Ya, menghadapnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena A-nya positif ini tadi. A-nya positif pasti menghadap ke atas. Positif atas. Kita lihat grafiknya. Kita hubungkan. Ya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Anda bisa mencoba menggambar grafik. Gambarlah grafik dari fungsi, sebentar sini ya, tak tulisnya di sini. Oh, sini aja, sini. Gambarlah grafik fungsi X sama dengan Y kuadrat minus 3Y plus 2. Nah, Anda lihat dari tadi yang saya gambarkan adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Sekarang saya suruh gambar X sama dengan Y kuadrat minus 3Y plus 2. Kalau Anda jeli, angkanya kan sama. Angkanya sama. Tapi grafiknya nanti tidak mungkin sama gambarnya. Tapi bagaimana? Anda lihat di sini,
persamaan 1 tadi kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Gambarnya pasti kalau tidak menghadap ke atas pasti menghadap ke bawah. Menghadap ke atas kalau A-nya positif, menghadap ke bawah kalau A-nya negatif. Nah sekarang Anda lihat yang saya kasih soal, X sama dengan, persamaan 2 kan X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Grafiknya kalau tidak menghadap ke kanan pasti akan menghadap ke kiri. Ke kanan kalau A-nya positif, ke kiri kalau A-nya negatif. Nah dari soal ini kita lihat, dari soal ini kan sama dengan, bentuknya sama dengan persamaan 2. Jadi nanti gambarnya kalau tidak menghadap ke kanan, grafik itu akan menghadap ke kiri. Nah grafik itu nanti akan menghadap ke kanan atau ke kiri. Kita lihat di sini Y sama dengan Y kuadrat minus 3Y plus 2. Karena A-nya positif, grafik itu nanti pasti akan menghadap ke kanan. Grafik itu nanti pasti akan menghadap ke kanan. Nah, Anda boleh coba. Itu untuk fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat itu ada sebetulnya kalau mau dikasih contoh ada 6 gambar sebetulnya ya. Jadi ada 6 gambar yang fungsinya AX kuadrat plus BX plus C yang D-nya lebih besar dari 0 itu pasti memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0 itu memotong sumbu X di 1 titik. Tapi kalau D-nya lebih kecil dari 0 itu tidak memotong. Jadi soalnya bisa banyak, lebih kecil dari 0 tidak memotong. Demikian juga yang di sini sama. Kalau D lebih besar dari 0 memotong sumbu Y di 2 titik, Y loh ya, Y. Ini sama. Kalau D sama dengan 0 hanya di 1 titik. Kalau D lebih kecil dari 0 itu tidak memotong. Tidak memotong. Seperti itu. Itu yang fungsi kuadrat. Anda bisa mempelajarinya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.